Pidato saya akan dimulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kita sadari bersama bahwasanya e-sport merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, di kalangan masyarakat kita sendiri. Bahwasanya e-sport merupakan sebuah cabang olahraga elektronik dari sebuah kompetisi game, di mana pemain e-sport terdiri dari satu tim yang bermain game untuk melawan para tim lain atau melawan satu sama lain pada tingkat profesional untuk memenangkan sejumlah uang yang menjadi hadiah ketika nanti mereka memenangkan kompetisi ini. Lalu berdasarkan pengertian dari cabang olahraga Olimpiade itu sendiri merupakan olahraga di tingkat internasional yang merupakan cabang olahraga terbesar yang dimiliki oleh yang diikuti oleh atlet-atlet sekitar 200 negara. Oleh karena itu, olahraga Olimpiade merupakan olahraga yang dapat dikategorikan sebagai olahraga terbesar, cabang olahraga terbesar di tingkat internasional atau di tingkat dunia. Olahraga Olimpiade sendiri diselenggarakan pada setiap 4 tahun sekali. Berdasarkan status quo yang ada sekarang ini, sejak tahun 2000-an, pada kenyataannya sekarang ini e-sport sudah dimasukkan ke dalam salah satu cabang olahraga Olimpiade karena pesatnya perkembangan dari olahraga e-sport itu sendiri atau berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga banyak peminat yang memiliki ketertarikan untuk mulai mempelajari apa itu e-sport, apa itu dunia e-sport, dan bagaimana mereka berkecimpung di dalamnya seperti itu. Uh, mengapa mengapa olahraga e-sport itu sendiri dimasukkan ke dalam cabang olahraga Olimpiade? Karena cabang olahraga e-sport ini sendiri digadang-gadang memiliki atau memenuhi kriteria untuk dijadikan cabang olahraga Olimpiade itu sendiri, mungkin dari tingkat kekuatan manusia, menyusun strategi, dan juga menyelesaikan masalah-masalah seperti halnya pada olahraga-olahraga lainnya. Maka dari itu tujuan kami tidak menyesalkan masuknya e-sport dalam cabang olahraga Olimpiade karena dengan adanya e-sport masuk ke dalam cabang olahraga Olimpiade, ini akan menghilangkan esensi dari olahraga Olimpiade itu sendiri, yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada poin argumentasi kami. Setelah itu, rasanya juga tidak pantas apabila jika game elektronik bisa dikategorikan ke dalam cabang olahraga internasional. Padahal olahraga internasional sendiri tetap memiliki nilai tersendiri yang tidak pernah bisa digantikan oleh olahraga e-sport, seperti halnya nilai kekuatan manusia yang dikeluarkan secara langsung ketimbang olahraga e-sport. Tidak sebanding dengan olahraga internasional yang secara langsung dilakukan tanpa melalui elektronik, seperti halnya ketangkasan, kekuatan manusia di dalam olahraga internasional sendiri akan lebih tertanding atau ditandingkan di sana, dibandingkan dengan olahraga e-sport yang hanya kita memandang layar, yang hanya kita mengandalkan strategi saja tanpa mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga esensi dari olahraga itu sendiri tidak terdapat dalam olahraga e-sport ini sendiri. Lalu daripada kita memasukkan olahraga e-sport ke dalam cabang olahraga Olimpiade, di mana cabang olahraga Olimpiade ini adalah cabang olahraga internasional, maka kami memiliki mekanisme atau menawarkan mekanisme bahwasanya olahraga e-sport ini cukup dimasukkan ke dalam cabang cabang olahraga nasional saja. Mengapa demikian? Alasan akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian poin argumentasi kami. Di mana argumentasi kami yang pertama yaitu dengan adanya olahraga e-sport ini sendiri akan menghilangkan esensi dari olahraga Olimpiade itu sendiri. Mengapa demikian? Dengan adanya olahraga e-sport ini, maka esensi dari yang namanya olahraga itu sendiri akan berkurang atau akan hilang, karena di dalam olahraga e-sport kita tidak mengeluarkan tenaga kita secara nyata, atau kita tidak bertanding secara the real dalam seperti halnya olahraga-olahraga yang cabang olahraga lainnya yang tidak menggunakan elektronik. Kita hanya memandang layar, di mana layar tersebut kita hanya mementingkan strategi saja, tetapi tidak mementingkan olahraga, di mana esensi dari olahraga ini sendiri yang akan membuat kekebalan tubuh meningkat, imun meningkat, atau dapat menjaga stamina tubuh. Maka dengan adanya olahraga e-sport ini sendiri,
justru tidak ada untuk alasan tersebut. Mengapa demikian? Dengan adanya olahraga e-sport ini di mana kita mengandalkan elektronik, maka manfaat dari olahraga itu sendiri akan hilang. Yang pertama contohnya dengan adanya olahraga internasional non e-sport, maka ini akan menyebabkan tingkat kesehatan manusia semakin bertambah. Tetapi dengan adanya olahraga e-sport ini, maka justru tingkat kesehatan manusia akan terganggu. Yang pertama mungkin dari kerusakan mata yang harus menatap layar saat bertanding olahraga e-sport berjam-jam, itu kan itu tidak bagus untuk kesehatan mata. Lalu untuk kesehatan pada tulang punggung yang nantinya ketika mereka melakukan olahraga e-sport yang berjam-jam mereka duduk di kursi, dan itu tidak baik untuk kesehatan tulang mereka. Dan masih banyak lagi kesehatan lainnya yang akan terganggu karena adanya olahraga e-sport ini. Misalkan misalkan kesehatan otak sendiri yang atau kesehatan pada radiasi yang dimana kita akan berjam-jam lebih lama menatap layar elektronik dibandingkan kita dengan olahraga secara langsung yang nantinya menghasilkan keringat dan menghasilkan efek-efek kesehatan lainnya seperti halnya esensi dari olahraga itu sendiri. Lalu argumentasi kami yang kedua yaitu meminimalisir kemungkinan kekalahan di tingkat internasional. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena sudah dibuktikan bahwasanya kemampuan kita sebagai sebagai warga Indonesia jika disandingkan dengan bersaing dengan orang-orang luar negeri, maka kecil kemungkinannya kita akan memenangkan pertandingan tersebut. Karena mengapa? Karena mereka sudah lebih pandai dalam hal strategi dan juga lebih pandai dalam menggunakan elektronik itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya olahraga e-sport ini, maka kita dapat meminimalisir kemungkinan kekalahan di tingkat internasional. Lalu argumentasi kami yang ketiga yaitu menghindari dampak buruk dari kecanduan game pada anak usia muda. Mengapa demikian? Karena yang kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan olahraga olimpiade yang berkembang secara signifikan justru lebih banyak dimainkan atau dipergunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang yang dimana ini menjadi dampak buruk karena mereka dapat merasakan kecanduan dari adanya game e-sport ini sendiri, dan ini akan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik untuk mereka, seperti halnya mereka menjadi malas belajar, kecanduan itu sendiri, dan juga akan mengganggu kesehatan yang setelah tadi saya katakan seperti itu. Maka ini akan mengakibatkan memunculkan dampak buruk itu sendiri. Lalu yang keempat, atmosfer sosialisasi kurang dalam olahraga e-sport ini sendiri. Dalam olahraga e-sport, aspek sosialisasi sangat kurang di dalamnya. Karena mengapa? Dengan adanya olahraga e-sport yang kita hanya mengandalkan elektronik saja, di mana kita hanya bisa bersosialisasi dengan para lawan kita melalui layar saja, maka demikian esensi dari sosialisasi antar pemain atau antar atlet berkurang dibandingkan dengan ketika kita melaksanakan olahraga internasional secara langsung. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah menyesal dengan adanya keputusan apabila game e-sport atau e-sport ini dimasukkan ke dalam kompetensi olahraga olimpiade. Sekian, terima kasih. Maka dari itu kami bangga menjadi tim pemerintah.